Balik lagi di channel Krisna Adityo. Nah, video kali ini bener-bener dipakai untuk pemula ya, karena ada yang komplain waktu di Mas Kris bikin tentang efisiensi chord. Ada yang bilang, aduh ini bukan untuk pemula nih. Terus kami belum sampai sini belajarnya. Ya udah, kita bagi-bagi materi dulu untuk yang pemula ya. Untuk menguasai, mengerti dasar-dasar dari chord. Bukan chord dasar ya, tapi dasar-dasar dari chord. Simak terus dari awal sampai habis. Oke, kita langsung mulai aja di sini. Ini kita pakai chord C mayor 7. Misal gitu ya, C mayor 7. Nah, bagaimana kalau kita udah ketemu chordnya, kita harus mengkonsep menggunakan open chord. Open chord itu macam kayak gimana? Jadi, open chord itu membuat sebuah chord menjadi jauh lebih berkarakter, suaranya jauh lebih kaya, jauh lebih ideal dan enak didengar. Intinya seperti itu. Kisi-kisinya seperti apa? Contoh, misalnya kita main CEG begini, CEG. Kadang kalau kita main CEG ini di low di sini atau mungkin deket-deket sini aja. Nah, ini karena dia antara C, E dan ke G-nya ini dia terlalu dempet-dempet, maka terkadang untuk dimainkan secara berulang itu kurang begitu nyaman di kuping. Kadang ya, tapi ini tidak berlaku. Mungkin ada juga lagu yang mainnya begini juga ada. Enak juga begini. Tapi terkadang ada lagu yang tidak nyaman menggunakan ini. Jadi kita harus menggunakan open chord. Artinya chordnya itu kita perluas menjadi jaraknya. Seperti ini. Tuh contohnya begini. E-nya mana? E-nya kita pindah aja atas pakai tangan kanan. Ini yang disebut konsep open chord. Contoh C mayor 7 kita bisa seperti ini. Ya. Nah, boleh begini. Oke. Kemudian misalnya F mayor 7. Udah, begini boleh pencet. Kita boleh, begini juga boleh. Begini juga boleh. Begini juga boleh. Ya, gitu ya. Yang perlu diperhatikan lagi apa? Antara jarak antara tangan kanan dan tangan kiri. Nggak boleh terlampau jauh. Kalau terlampau jauh, terus kita main chord seperti ini. Nah, ini rame di sini. Mungkin nggak dapat di kamera. Nah, di sini kan nggak enak tuh. Nadanya kayak gini nih. Nah, begini dipencet di bass. Di low gini. Nah, itu kan nggak nyaman ya. Maka dia harus di... Nah, terus dia terlalu geser-geser begini. Nah, dia antara jarak tangan kanan dan tangan kiri untuk di bagian-bagian tertentu enak. Tapi kalau untuk dimainkan secara terus-menerus, nah, kurang begitu nyaman. Tapi kalau dia agak sedikit dempet, nah, dia jauh lebih enak. Nah, tapi ini preferensi antara enak nggak enak. Rumusnya bagaimana? Nggak ada. Tapi ada kisi-kisinya. Untuk open chord kita bisa bikin 3-3, 4-3, atau 4-4. 3-3 itu apa? Contoh misalnya ya. Tangan kirinya kita mau main C mayor 7. Oke, kita bikin aja tangan kirinya 3 nada, tangan kiri kanannya juga 3 nada. Nah, tuh kayak begini. 3-4, tangan kirinya 3, tangan kanannya 4. Tuh, boleh begini ya. Atau 4-4, tangan kirinya 4, tangan kanannya juga 4. Begini boleh, atau misal gini ya. Nah, begini juga boleh. Ya. Lagi contoh, misal nih ya. Kita pakai C mayor 9. Nah, misal kayak begini. Kita mau mencetnya bagaimana? Nah, udah, misalnya kita bikin kiri 4, kanan 4. Nah, misal gini. Nah, misal gitu. Atau nah, gini juga boleh. Jadi ini disebut sebagai bentuk open chord, atau open chord ini bisa pasti berhubungan dengan voicing ya. Atau orang-orang profesional bilang open voicing.
Oke, kalau belum paham, langsung join aja di kursus musik Krisna Adityo tuh. Teman-teman bisa kursus di situ. Ya, di kolom deskripsi itu udah ada, teman-teman. Tinggal teman-teman hubungi nomornya yang ada di situ, tidak ada batasan usia. Kemudian juga teman-teman bisa kursus sampai jam setengah 12 malam tuh. Kalau teman-teman kerja, teman-teman bisa ambil yang jam 10 malam atau yang jam setengah 11 malam. Jadi belajarnya malam-malam. Terus Mas Kris juga baru ngedevelop TikTok nih. Jadi teman-teman, Mas Kris mohon dukungannya. Follow TikToknya Mas Kris sama Krisna Adityo juga di situ. Nanti kalau udah banyak followernya, nah, misalnya minimal 1000 lah ya, followernya 1000. Ini baru followernya di bawah 1000. Itu kita akan bikin live di situ, teman-teman. Mas Kris mau bikin live TikTok di situ. Nah, nanti bisa tanya-tanya. Live-nya macam-macam lah seputar itu ya. Nah, jadi mohon dukungannya. Dan juga Mas Kris baru buka yang namanya Musik Iris ya. Itu relaxing musik. Channel yang dulu pernah Mas Kris bikin, akhirnya Mas Kris aktifkan kembali. Karena ada beberapa hal yang memotivasi kembali untuk membuat channel itu. Harapannya bisa didengar teman-teman secara gratis dan teman-teman bisa mendengarkan musik relaksasi yang memang berguna banget untuk kesehatan teman-teman. Kalau teman-teman susah tidur, teman-teman misalnya butuh fokus untuk belajar, untuk kerja, ya teman-teman bisa mendengarkan itu. Mas Kris membuat beberapa ambience yang ada di situ, melodinya itu Mas Kris bikin original. Ya, teman-teman bisa di situ. Rata-rata 30 menitan, 20-30 menit atau 1 jam di situ ada. 1 jam nggak ada, 30 menit. Ya, teman-teman bisa dengerin itu. Satu video tuh 30 menit isinya. Jadi bisa dipanjer ya. Hati-hati kalau didengerin di mobil ya. Ini agak-agak bahaya lagu itu. Ngantuk pasti, teman-teman. Ngantuk. Jadi dengerinnya kalau pas posisi bener-bener posisi yang aman ya. Kenapa disebut voicing? Iya, karena kita memilah suara dari chord tersebut, kita pilah mana yang ideal chordnya yang kira-kira dipakai. Karena bentuk misalnya kayak gini nih teman-teman. Begini, perhatikan ya. Ini 4-4 ya, kiri 4, kanan 4. Ini C mayor 9 di sini. Ya, dasarnya C mayor 9 kan begini. Nah, ya kita tambahin begini. Nah, dengan bentuk, perhatikan yang Mas Kris pindah hanya jempolnya aja. Jempol kiri. Ini dan ini memiliki karakter suara yang berbeda. Ini jauh lebih miring, ini jauh lebih ngepop. Tuh. Mungkin di sana teman-teman belum begitu ngeh gimana perbedaannya ini. Kok kayaknya sama aja. Kalau teman-teman di fase itu dan paham apa yang dimaksud ini, ngerti, tapi masih belum bisa membedakan, artinya jam terbangnya perlu ditambah. Teman-teman perlu menambahkan latihan yang cukup signifikan seputar tentang chord-chord seperti ini ya. Bagaimana cara latihannya? Bukan latihan tangga nada ya, bukan latihan apa. Apalagi misalnya kalau teman-teman mencet begini aja masih raba-raba misalnya. Nah, masih raba-raba kayak begitu. Kalau mencet chord begini masih nyari-nyari, masih salah-salah, maksudnya salah-salah itu kepleset sedikit-sedikit, ya berarti teman-teman harus tambah latihan penjarian yang disebut sebagai jumping chord. Mas Kris sudah pernah bilang, bukan tangga nada ya. Ingat, latihan penjarian itu harus pahami gerak dasar. Kalau teman-teman pengen menguasai perpindahan chord, ya latihannya jumping chord, bukan latihan tangga nada, bukan latihan scales, bukan latihan seputar tentang begini, atau latihan kayak Hanon kayak begitu. Itu kurang begitu efektif ya. Efektif di bagian lain. Tapi untuk jumping chord ini dia kurang begitu efektif. Nah, kemudian bagaimana cara latihannya? Cari bagian-bagian lagu-lagu tertentu yang akan kita konsep seperti itu. Nah, tapi mohon maaf di sini Mas Kris nggak berani pakai lagu-lagu yang sudah ada karena pernah kena copyright. Jadi kita akan bikin aja tatanan nada ya teman-teman. Contohnya mi, do, re, mi, fa, sol. Ini yang gampang ya. Nah,
Mi-nya pas Mi ini kita kasih C mayor 7 dan Sol-nya kita kasih E minor 7. Nah, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Gitu ya, ritmisnya bebas. Do, de, ding, da, di, da, do, de, ding, da, da. Nah, bebas ya. Nah, bagaimana? Melodinya udah kita tentukan, Mi-nya. Chordnya C mayor 7 kita udah tentukan di situ. Artinya boleh juga C mayor 9 bebas ya. Nah, kita mau bikin apa konsepnya? 3/4. Oke, boleh. Berarti kita open dulu tangan kirinya di sini. Udah 3, kita cari 4. Nah, 4-nya yang mana? Nah, 4-nya yang seperti ini. Kenapa? Karena melodinya sudah ada Mi-nya. Artinya melodinya juga harus ditekan. Oke. Nah, turunannya gimana 4-nya? Kita nada pertama, melodi itunya sendiri, kemudian tambahin udah 3, 4. Atau, nah begini juga boleh. Oke, perhatikan yang bisa ditambahin adalah nada yang dapat dijangkau oleh jari ini. Karena kalau udah ngepin melodi utama, udah menentukan melodi utama, udah kepencet melodi utamanya, maka jaraknya kita akan terhambat ya. Jempol yang ada di tangan kanan ini nggak bisa maksimal sampai C bawah ini. Kalau teman-teman jarinya panjang oke, tapi kalau cuman sampai Mi sini masih oke ya, atau begini yang bisa dijangkau gitu ya. Tapi kalau kita tidak memainkan melodi utama ya, maka formatnya bebas, boleh begini kek, boleh begini gitu ya. Oke, kemudian masuk E minor 7. Nah, melodinya di Sol, kirinya E minor 7, maka mana yang bisa dijangkau? Kita bikin 4/4. Nada pertama, nah 4, atau begini, atau begini ya. Jadi da da ding ta di da da, sorry, da da ding ta di da da, gitu. Contoh lagi. Nah, oh. Jadi artinya teman-teman bisa mengeksplor di bagian itu, bagian per bagian, frase per frase. Mana chord yang ideal, mana yang enggak. Oke, nah sampai sini paham ya?